Aku mau ceritain pengalaman aku ke RUPS BRI. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Mari kita mulai. Aku perjalanan dari stasiun Ranca Ekek di jam 6.35 pagi. Tiketnya 7.000 menuju Kiara Condong untuk melanjutkan perjalanan ke Pasar Senen. Sebelumnya untuk ikut RUPS BRI kita harus membawa fotokopi KTP dulu ya guys ya. Dan juga KTUR. KTUR udah aku jelasin di shorts aku, tapi bagi yang belum tahu ini adalah KTUR. Cara mendapatkannya, konfirmasi aja melalui email ke customer service Sekuritas dari aplikasi masing-masing. Kalau aku pakai aplikasi Indo Premier. Kalau teman-teman pakai Ajaib dan juga Stockbit yang lain-lain juga bisa kok, email aja. Ini aku udah sampai di kereta yang Kiara Condong menuju Pasar Senen. Harga tiketnya Rp45.000 aja untuk yang kelas ekonomi. Perjalanannya 3 jam untuk sampai di Pasar Senen. Terus aku lanjutin naik ojek ke Menara Brilian yang ada di Jalan Gatot Subroto di Jakarta Selatan. Tarifnya Rp30.000. Aku udah sampai di Menara Brilian. Ada sign untuk pendaftaran RUPS, tapi ini tuh udah penuh banget, mengular sampai ke sale. Asli panas banget, mana lama, dan juga bete banget gak ada keputusan dari panitianya. Dan itu gak proper gitu loh untuk antriannya, karena gak jelas gitu loh alur untuk antrinya. Ini udah jam 2:04 dan gak ada tanda-tanda akan gimana kelanjutannya. Mana lagi puasa lagi. Panitianya bilang pendaftarannya udah ditutup dan diminta untuk bubar. Tapi para penunggu di situ masih antri, jadi aku ikutan antri juga. Walaupun aku nggak tahu nih ini antrinya kenapa. Aku tunggu sekitar 30 menitan. Sampai aku tuh nggak kuat karena ini tuh makin ricuh. Orang-orang tuh serba emosi gitu. Sempet ada orang kayak ibu-ibu gitu, tapi dia tuh medok, kayaknya sih dari Jawa ya, dan dia itu nanya aku tuh asalnya dari mana. Ketika aku nyebutin dari Bandung, dia tuh kaget banget, katanya ngapain jauh-jauh ke sini, kalau misalkan mau beli aja saham Bank Jabar ataupun BJB. Tapi setahu aku kebanyakan RUPS itu berada di Jakarta ya, karena untuk menaranya ataupun kantor pusatnya tuh berada di Jakarta. Tapi dia tuh tetap ngotot, walaupun aku udah sebutin bahwa tiket aku tuh cuma 45.000, jadi nothing tulus, tapi dia tetap ngotot. Ngapain kamu pergi dengan ongkos yang begitu besar dan kamu juga pulangnya nanti malam? Dan dalam hatiku aku mau naik bus gitu, aku nggak mungkin pulang malam gitu. Dan apakah si ibu-ibu itu nggak pakai ongkos ya ke Menara Brilian? Dia juga kan pasti pakai ongkos. Kalau pakai motor sendiri juga dia juga butuh bensin gitu. Dan kenapa dia merekomendasikan saham yang aku tuh nggak minat gitu? Ngapain dia meracuni orang dengan pendapat dia sendiri? Karena saham itu pendapat kita sendiri ya guys ya. Terus juga dia itu kelihatannya mannernya tuh nggak bagus banget, karena dia berdiri di belakang aku dan setiap ada orang yang lewat dia tuh langsung mengarahkan orang itu untuk antri di belakang dia gitu. Padahal kan kita nggak tahu orang itu teh mau RUPS apa mau kemana gitu. Jadi orangnya itu sangat loud sekali. Seketika aku jadi bete ya, makanya dari awal aku udah disebutin ongkos yang aku keluarin dari awal sampai akhir, bahkan perjalanannya pun aku udah screenshot ya, karena ya walaupun mau ongkos 50.000 kayak 200.000 bahkan 1 juta pun, kalau misalnya kita niat untuk pergi ke suatu tempat ya sudah gitu. Dan si ibu-ibu ini nanya, kamu pernah ke BBCA? Iya, aku pernah, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, souvenirnya apa ya? Aku sebutin souvenir yang udah aku dapat gitu ya. Jadi kelihatan banget kalau si ibu-ibu ini tuh cuman ingin souvenirnya doang. Nah, kebetulan pas lagi antri tuh ada orang yang udah dapat merchandise gitu. Jadi dia itu udah di close pendaftarannya, tapi dia dapat apresiasi goodie bag gitu. Si ibu-ibu ini langsung ngedeketin orang itu dan nanya souvenirnya apa, dan orang itu bilang cuman dapat snack box aja. Lalu si ibu-ibu itu langsung melengos entah kemana perginya gitu. Asli udah capek banget, malah aku sempet bilang apakah aku batal aja ya, karena udah panas banget dan udah pusing banget, pening banget kepalaku. Dan sekitar jam 2-an gitu aku pergi ke musola yang ada di sekitar sana untuk melaksanakan sholat zuhur, karena aku belum zuhur. Habis itu aku langsung memutuskan untuk pulang aja naik bus guys. Untuk naik bus, aku butuh naik LRT dulu, dan deket banget dari Menara Brilian ini, tinggal jalan kaki dikit aja, cuma 200 meter, menuju
ke jembatan ini. Kita lewatin dulu Tower 2 ini. Dan ini udah ada sign-nya untuk ke stasiun LRT Pancoran ataupun Bank BJB. Ya kan sudah aku sebutin, Bank BJB itu pusatnya di Jakarta, tidak ada di Bandung guys. Walaupun ada di Bandung tapi tetap RUPS-nya tuh di Jakarta. Ini kita ikutin aja untuk ke LRT-nya, jembatan penyeberangannya. Tuh ada tulisan Pancoran Bank BJB. Nah, kalau misalkan mau ke Transjakarta juga bisa, tapi lewatnya ke kiri. Sementara kalau LRT ke kanan. Siapin e-money-nya, tap in, dan untuk ongkosnya di Rp9.000 menuju Halim. Mungkin aku nggak akan lagi ke RUPS BRI kalau sistemnya masih kayak gitu. Jadi panitianya tuh kayak kurang gesit aja gitu loh, kurang perencanaannya tuh masih kurang. Ini aku udah nyampe ke stasiun Halim, lalu aku naik kereta Wush, dan setengah jam kemudian udah nyampe ke Tegaluar guys. Tarifnya Rp225.000, jadi totalnya segini. Gimana, apakah sudah jelas penjelasan aku mengenai RUPS? Dan kalau aku sih kayaknya untuk waktu dekat akan ke RUPS BRI dulu ataupun yang lain dulu. Cukup BCA aja, selalu di hati akan aku hold. Segitu aja video dari aku. Semoga teman-teman menjadi lebih teredukasi mengenai RUPS ini. Terima kasih yang udah nonton. See you.